Pak Umu, selamat malam Pak Umu, salam biru, apa kabar Pak Haji? Selamat malam, salam biru kembali. Kabar baik Pak Haji ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji. Pak Haji, tentu menjadi salah satu pemain yang sebenarnya kalau waktu masih muda kan Pak Haji pun pernah menyampaikan ya ketika Banda sudah habis, Pak Haji beberapa klaim menyampaikan Persib ingin mengincar Fabiano, tapi kan lika-liku dunia pertransferan gitu kan agak susah. Mungkin bisa cerita nih Pak Haji, cerita akhirnya Persib bisa mendatangkan Fabiano Rosa Beltran Pak Haji. Ya, kalau saya mengharapkannya masih dari dulu ya, bukan sebetulnya kalau sekarang 50-50 ya, tapi mudah-mudahan lah masih ada tenaganya, masih ada tekniknya gitu kan. Ya akhirnya dapat sekarang gitu ya, dari manajemen juga berusaha semua. Sebetulnya kalau dari dulu kalau saya serius ngejar-ngejar, kalau dulu juga udah pasti, tapi kadang kemarin kan Fabiano juga diambil yang lain. Balas Fabiano dengan saya berapa kali bicara sangat mau dengan Persib, tapi ya tidak tahu akhirnya tidak jadi lagi. Padahal Fabiano dari 3 tahun 4 tahun ini dan dengan saya itu sangat dekat begitu. Nah sekarang sudah masuk apa yang saya katakan. Saya mengincar 4 pemain karena lihat situasi begini, kenapa saya belum bergabung, mohon maaf gitu kan. Jadi jangan seperti kemarin kan, orang-orang ini yang saya jadi malas kemarin juga, jadi hanya malas. Ada apa-apa itu karena gara Umum Muhtar, Lopicik sama Amir Jan Radovik, apa hubungannya gitu, apa hubungannya gitu ya. Dan itu yang aneh gitu kan, Boboto kadang-kadang. Nah itulah yang saya katakan. Nah sekarang dia ngomong kalau saya malas, benar-benar itu kalau saya benar malas dan saya udah tinggalkan, ya nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Cuma saya masih berpikir karena saya juga yang mendirikan PT Persib, apalah dengan segala cara dalam keadaan begini saya harus bergerak lagi dan saya juga harus ikut juga bertanggung jawab gitu kan. Fabiano kan kemarin saya sudah bilang 4 ya, di belakang minimal ada 2 lagi, ada yang lokal 1 lagi ya, yang sudah tidak asing. Nanti kan saya di depan ada Asia 1, Eropa 1 ya gitu. Nantilah bisa menilai para bobotoh pun juga atau para pendengar siapa yang harus diganti gitu kan. Itu kalau saya seperti itu rencana saya harus seperti itu harus. Kalau di depan tambah 2 penyerang sayap gitu kan, cuma sayap ya insya Allah hidup lah gitu ya. Kalau saya dari dulu juga sangat berharap Konate gitu ya, tapi Konate akhirnya diambil lagi ke Arema ya Pak Haji. Ya pernah dari tahun kemarin juga terus nelfon mau tapi nggak tahu ya, nggak ada hubungan lagi. Ya sekarang tinggal nunggu pemain asingnya aja, harus ada Eropa 1, Asia 1, udahlah kita aman begitu ya. Baik, Eropa 1 dalam arti kata aman ya, tidak akan terlalu ripuh lah gitu ya. Gitu. Dan terutama pun juga ini sangat tetap tekankan juga, harus menekankan juga sama pelatih gitu kan. Kan ini kalau klub ini Persib ini kan klub besar, jadi siapapun juga pelatihnya jangan dipakai coba-coba gitu kan. Betul. Itu yang harus matang dan harus benar dan bisa pun juga mengemong juga para pemain gitu. Ya jangan sampai nanti para pemain bisik-bisik nanti nggak akan kondusif. Kalau di para pemain umpamanya ada 50 tidak suka dengan pelatih, itu sangat berbahaya. Jangan dengan 50-50 ya, 20% aja tidak suka sama pelatih udah masalah ya. Apalagi kalau ini nanti bisa 60-70 yang tidak suka, kan masalah juga. Ini saya juga lagi kaji juga gitu kan. Baik, artinya kan ini saya akan tetap mengawasi dan saya mantau terus ya. Sampai di mana apa ketangguhan dari pelatih ya, bisanya pelatih itu saya nggak diem gitu. Baik. Ini biar aja dulu gitu. Nah, nanti kalau walaupun ini masih lama pertandingan kan saya harus memantau, terutama kalau kondusifan dulu di para pemain. Kan antara pemain, pelatih, manajer di situ, pelatih, manajer, saya tekankan lagi dengan para pemain itu harus sinkron. Ya, kalau di antara satu aja di situ ada
hal yang tidak baik menyambung. Nah, itulah masalah gitu ya. Betul. Makanya saya bukan muji-muji Jajang atau saya dulu diadu-adu dengan saya, tidak ya. Saya sudah bilang kalau dulu gitu Jajang bisa membawa juara 2015 gitu ya. Gitu. Baru aja 2016 ada sedikit ya tidak jadi juara, terus agak jelek, harusnya sabar dan begitu kan. Jajang juga dihujat, saya dihujat gitu kan. Itu yang akhirnya ya akhirnya gitu kan. Akhirnya ya makin amruk, makin rusak gitu kan. Ya tentunya butuh supporting Pak Haji. Jajang. Jajang Nurjaman saya bilang itu bukan masalah bagus dan tidak bagusnya. Tapi harus ingat itu main bola ya. Semua harus dari hati. Terus pemimpinnya pun juga harus bersih hati. Tapi ya maksudnya bersih hati itu harus bersih. Dan harus menghadap Allah di situ dan memohon gitu kan. Malam bisa tahajud. Ya. Terus besoknya pun juga karena ini pemain bagus-bagus gitu kan. Besoknya pun juga biasanya ya saya sama Jajang juga suka berpuasa lah, memohon sama Allah gitu ya. Soal menang dan tidak menang, kalah dan menang itu udah biasa. Tapi kalau kita sudah berusaha gitu ya. Tapi kalau kita punya keyakinan seperti dulu, kalau aduh ini agak gawat, saya lari juga ke kamar ganti di situ ya, sembahyang dan saja menangis dan memohon gitu. Kadang-kadang banyak dikabulkannya lah seperti doa gitu. Bersihkan dulu diri kita gitu. Ya karena itu kekuatan spiritual Pak Haji. Pak Haji tapi ya benar, ini saya harus percaya lah, harus percaya seperti itu kan. Itu pemain bagus, kadang-kadang kita bisa ngegepruk gitu ya. Hati-hati ya. Tapi walaupun ini diperkirakan kalah, tapi ya insya Allah bisa menang gitu ya. Betul Pak Haji. Pak Haji ini tapi banyak juga nih pendengar PRFM yang akhirnya mengapresiasi ya manajemen Persib yang akhirnya sekarang bergerak cepat dan berharap Pak Haji bisa tetap mendampingi Persib Bandung. Tapi yang ingin saya coba mungkin tegaskan kembali untuk status Fabiano, kabarnya ini belum naturalisasi Pak Haji ya? Atau ya nanti naturalisasi dan tidak, karena mungkin itu dari manajemen sudah memutuskan seperti itu. Ya sampai berjalan saja, mudah-mudahan mulus dan Fabiano tidak ada masalah. Betul, ya. Jadi kita juga yang akhirnya kita yang mengajukan gitu. Nah baik, Pak Haji punten mungkin itu yang jadi sponsornya. Nah ini saya ingin coba tanya soal sponsor Pak Haji. Nah mungkin banyak bobotoh yang akhirnya bertanya-tanya, mungkin kalau tahun 2013 Persib pernah membantu Gonzalez pernah dibantu Persib, lalu di tahun 2013 Persib membantu Sergio Van Dijk sejak tahun 2012 kalau saya nggak salah. Nah sebenarnya untuk teknisnya Pak Haji hingga ada sponsor itu mungkin seperti apa nih Pak Haji ceritanya? Ya sponsor itu harus dia udah tetap, pokoknya di Persib udah pasti dengan Persib, dikontrak dengan Persib, bekerja dengan Persib gitu ya, baru itu. Baik, ada uang rupiah mungkin harus keluarkan? Tidak gampang. Ada mungkin persyaratan harus membayar sekian dari klub atau seperti apa mungkin Pak Haji kalau boleh tahu? Nah, tidak ya, itu sepertinya kalau naturalisasi kesananya tidak ada ya, ada permintaan apa-apa. Asal-asal surat-suratnya lengkap dari imigrasi dan semua dari Menkumham itu tidak ada uang. Tidak ada uang ya. Artinya jelas dan kitanya bisa memberikan jaminan gitu kan bahwa ini orang tidak akan jadi masalah ke depan. Gitu kan. Baik. Artinya mungkin karena sebagian bobotoh banyak yang nanya Pak Haji ke PRFM, Kang Fauzi, kalau sponsornya apakah Persib harus membayar ke pemerintah atau seperti apa? Jadi sponsor itu mungkin hanya untuk jaminan saja Pak Haji ya, jaminan bahwa si pemain ini bekerja di tempat yang jelas, tinggal di tempat yang jelas, tanggung jawabnya juga jelas, seperti itu Pak Haji ya. Jadi seperti itu paling RPR ya, berkaitan dengan sponsor. Nah Pak Haji, berikutnya mungkin kita buka interaksi bersama pendengar PRFM. Ada beberapa interaksi yang tadi sudah masuk dari Kang Ansor menyampaikan, Pak Haji, apa kabar Lopicik? Apakah akan didepak atau dipertahankan? Nah, kira-kira sudah ada jawaban belum Pak Haji soal ini? Kalau saya jawab langsung ya, kalau nanti dari manajemen menyetujui ya, nanti saya lagi perhitungan dan itu satu-satunya jalan ya.
biar jadi tidak bumerang buat Persib dan tidak bumerang buat semua. Jadi saya pun juga jangan selalu Bobotoh yang disalahkan. Kalau Bobotoh pun juga kan bisa menilai dan bisa melihat. Karena sama saya pun juga bertanggung jawab. Kalau Bobotoh pun juga ada maunya Persib pun juga mau bagus gitu ya. Betul. Karena kalau saya mengucapkan terima kasih ya. Jadi semua masukan-masukan yang benar gitu kan. Kalau yang masuk akal seperti begini kan masuk akal dan benar. Tapi kalau ada masukan-masukan yang tidak jelas, tidak benar ya saya mohon maaf saja gitu ya. Kalau ini baik gitu kan, saya pun juga saya lagi pertimbangkan, perhitungkan. Makanya saya bilang 4 itu kan ya, 1 Asia, 1 asing, 2 lokal, maksudnya yang sudah naturalisasi mungkin ya naturalisasi 1, lokal lagi 1, ini baru aman lah buat Persib gitu kan. Saya selalu bicara seperti itu. Ini pengamatan saya seperti itu. Cuman nanti kita akan bicara juga dengan manajemen gitu ya. Gitu, dibicarakan. Ini 1 sudah ya. Insya Allah sudah cepat selesai. Nanti tinggal yang untuk lokal pun juga sudah ada dan dia pun juga udah standby nanti untuk makanya ada apa yang diutamakan Persib dulu gitu ya. Dan mereka pun juga pernah main merumput di luar gitu kan. Gitu. Nah ini kalau yang Asia tinggal lagi kita banding-banding ya. Ada dari Timur Tengah, ada pun juga dari Australia ya, dan ada juga dari Korea gitu. Ini lagi pertimbangan. Nah nanti kalau yang saya katakan Eropa itu kan, ya mungkin saya ada salah satu pun juga yang harus saya depak gitu. Ya artinya itu baru bisa aman. Betul. Ya. Ada penyerang juga sayap ya. Itu di tengah kan kita sudah punya ada Haryono, ada Dedi, ada Kim juga itu udah